Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budi Kemuliaan, kembali lagi bersama kita di sini di acara Bincang Sehat Podcast Budi Kemuliaan dengan saya Dr. Clarissa Rahma selaku moderator dan dengan narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya ini ada Dr. Yolanda. Silakan dokter untuk memperkenalkan dirinya. Halo sahabat Budi Kemuliaan, perkenalkan saya Dr. Yolanda Mutia Dewi, sering dipanggil Dr. Yola, spesialis neurologi. Baik, terima kasih banyak dokter sudah menyediakan waktunya untuk hadir di podcast Budi Kemuliaan. Karena hari ini kita ada pembahasan yang menarik nih dok, terkait dengan topik kita yaitu nyeri lutut dan nyeri telapak kaki. Itu adalah keluhan-keluhan yang sering dialami pasien dokter, terutama yang sering mengalami yaitu yang ada aktivitas fisiknya seperti atlet atau sering gym atau sering berlari gitu. Ada keluhan-keluhan di kaki seperti susah berdiri yang lama dok. Terus juga pasiennya itu mengeluh kalau misal berdiri itu sakit. Nah kira-kira itu kenapa kondisi itu bisa terjadi ya dokter ya? Silakan dok. Oke, sebenarnya kita perlu cari tahu dulu sih yang sakit yang mana nih penyebabnya. Apakah dari bagian lutut kah, pinggang kah, atau telapak kaki. Nah kalau dari lutut memang ya perlu dievaluasi lagi nih lebih lanjut. Apakah yang dialami pasien ini adalah memang ada masalah anatominya, kayak misalnya nih memang ada robekan di meniskus ataupun ligamennya ada yang robek, ataukah memang pasiennya sudah mengalami namanya osteoartritis di lutut, jadi penuaan lah ya di persendian di tulang rawan lutut, atau ada juga yang namanya sindrom patellofemolar, dia jadinya rasa nyerinya ada walaupun secara anatominya baik-baik aja gitu. Atau kalau kita ternyata sumbernya dari telapak nih gitu kan ya, apa nih yang kejadian pada pasien, apakah plantar fasciitis ataukah tendinopati Achilles ataukah emang ada osteoartritis di sana atau memang ada ligamen-ligamen ataupun tendon yang di sana yang menjadi peradangan kayak gitu. Jadi tergantung dulu nih apa yang terjadi pada pasien. Nah kalau penyebabnya gitu ya, kalau kita ngebahasnya tadi ke arah atlet ya berarti kan itu memang source utamanya ya. Jadi ketika ada suatu event yang berat, aktivitas fisik yang biasanya nggak ada, tiba-tiba dia exercise gitu ya, itu pasti bisa menyebabkan dari bagian lutut ataupun tumitnya menjadi lebih mudah nyeri. Apalagi kalau misalnya pasiennya tidak stretching dengan baik, tidak pemanasan dengan adekuat, itu pasti akan mempengaruhi sekali. Sama kalau memang tidak berlatih dulu nih sebelumnya, jadi postur tubuhnya nggak benar, terus cara berlarinya itu tidak tepat, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Atau misalnya bukan masalah atlet nih, pada masyarakat umumnya, apakah usia sudah lanjut usia, udah memang di atas 45 tahun, apakah secara anatomi memang tulang rawan, jadi antara tulang betulang tuh kan nggak boleh ketemu ya, jadi harus ada tulang rawannya dan persendiannya. Kalau dia ambles, jadinya lebih gampang ketemu tuh, jadinya ya akan lebih gampang nyeri seperti itu. Jadi memang penyebab utamanya adalah bisa macam-macam ya dokter ya. Ada masalah di anatomisnya ataupun bisa dari aktivitas yang tadi berlebihan seperti itu ya dokter ya. Oke, untuk masalah kalau misalnya nyerinya ini terjadinya mendadak dokter, terus tiba-tiba kaku kram gak bisa digerakin. Nah itu kira-kira penanganan pertamanya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mungkin di sini sahabat Budi Kemuliaan pernah menemui kasus seperti itu, harus seperti apa ya dok? Silakan dok. Kalau kayak gitu kayak kebayangnya mungkin ketarik banget gitu ya, misalnya betisnya ketarik tegang, apa nih yang mau dilakukan? Yang pertama ya pastikan jauhkan dari segala yang berbahaya buat pasien. Jadi kalau di tengah jalan ya jangan ditata laksana di tengah jalan, kita yang aman dulu karena aman buat yang membantu dan juga pasien ya. Terus yang kedua, kalau memang tegang sekali itu memang sebenarnya kalau posisinya betis berarti dirilekskan ya. Rilekskan berarti makin ditarik tuh ke atas. Terus kemudian bisa dikompres. Kompresnya dingin ya, bukan hangat. Terus kemudian rest ya, istirahat.
istirahat, tidak boleh dipakai dulu, terus kemudian ditinggikan. Jadi biasanya tuh kita kalau di kedokteran singkatannya RICE ya, rest, ice, terus abis itu kompres dan dielevasi, ditinggikan kayak gitu. Oke, boleh nggak dok dikasih obat-obat anti nyeri yang misalnya dijual bebas di warung seperti itu? Boleh banget, anti nyeri boleh, apalagi ambil obat bebas. Cuman mungkin kalau memang dia itu tegang otot, mungkin gak akan rilis secara sempurna tuh kalau cuma dengan anti nyeri. Mungkin nyerinya berkurang, terus nanti kumat lagi gitu. Jadi kalau memang tidak rilis dengan obat anti nyeri saja, sarannya mencari pertolongan ke dokter sih. Soalnya biasanya kita ngasihnya nggak satu modalitas ya, biasanya butuh obat-obat pelemas otot juga kayak gitu. Oh, oke. Jadi kita makin terbuka nih ya dari pembahasan Dokter Yola terkait dengan nyeri lutut dan nyeri sendi ini berarti bukan hanya masalah yang sepele ya dokter ya. Jadi harus mendapatkan kalau misalnya nggak sembuh mendapatkan penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita beralih ke segmen yang paling seru dan ditunggu-tunggu nih dokter tentang mitos dan fakta. Oke, ini yang pertama, nyeri lutut pasti karena usia atau apakah mitos atau fakta? Silakan. Dok. Mitos ya, kalau usia sih enggak ya. Bisa aja kalau misalnya penyakitnya osteoartritis ya memang penuaan, udah keropos tulangnya, persendiannya. Cuman yang kayak atlet usia muda juga pasti bisa, atau atlet yang temporary ya. Jadi yang orang yang cuman lagi seneng-senengnya sama olahraga, lari, pedal lah, itu pasti faktor resikonya banyak. Oh, oke. Jadi memang harus lakukan stretching terlebih dahulu ya dokter ya, jangan tiba-tiba gitu ya dok. Oke, yang kedua nih dok, terkait mitos atau fakta, berat badan berlebih dapat memperparah nyeri lutut. Silakan dok. Fakta sih kalau itu. Jadi memang salah satu yang kita lihat nih kalau pasien datang, bisa dikurangin nih berat badan gitu, karena memang tumpuan berat badan ketika kita berjalan itu kan emang letaknya di lutut ya. Jadi kalau misalnya berat badannya bisa lebih dislimkan, biasanya kita akan lebih mudah tuh nyerinya berkurang seperti itu. Oke, jadi memang ada saran untuk dietnya dibatasi ya dokter ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada mitos atau fakta kalau nyeri telapak kaki cukup hanya dengan dipijat saja. Silakan dok. Mitos banget, nggak boleh. Malah haram. Nggak boleh. Iya, jadi haram ya, apalagi fase-fase awal dari sprain ya, kita sebutnya kalau otot itu kan sprain, itu malah makin sakit nantinya kalau misalnya dipijat, apalagi pijatnya ekstra gitu ya, keras-keras, itu sebenarnya memang nggak boleh. Jadi ada fasenya memang bisa kita pijat. Jadi teknik massage itu bahkan di teman-teman fisioterapis ataupun rehab memang ada juga, cuman yang nggak dari awal. Kalau dari awal biasanya sih lebih nyeri ya, apalagi bukan pada orang yang kompeten. Oke, jadi diurut-urut tapi bukan dengan ahlinya itu ternyata nggak boleh ya dokter ya? Iya sih, nggak boleh. Mitos. Oke, siap. Jadi kita makin terbuka nih sahabat Budi Kemuliaan terkait dengan ternyata nggak boleh ya hanya diurut saja tapi harus mendapatkan pertolongan medis seperti itu ya dokter ya. Oke, dari dokter apakah ada tips yang bisa sahabat Budi Kemuliaan di sini sebagai bekal untuk kita kalau misalnya ada keluhan nih di bagian lututnya ataupun telapak kakinya? Silakan dok. Tips mungkin kalau sebelum sakit kali ya dok. Kalau sebelum sakit berarti kalau misalnya mau aktivitas kayak mungkin olahraga atau mungkin pekerjaannya mungkin membutuhkan berjalan jauh, terus misalnya naik tangga berulang, itu memang hampir sama kayak olahraga gitu. Jadi pastikan stretching, pastikan alas kakinya nyaman, tidak terlalu sempit. Jadi kalau sempit nggak ada insole-nya, mungkin bisa nantinya kalau membeli tuh dipastikan ukurannya, dan lebih baik sebenarnya memang ada insole-nya di bagian dalam. Jadi kalau di bagian sepatu itu datar gitu ya, ada insole tuh dia ada celukannya gitu. Jadi nggak gampang pegel, nggak gampang capek. Seperti itu. Terus kemudian sepatu yang nyaman, stretching, terus kemudian latihan jangan mentang-mentang hanya punya waktu 1 kali dalam sebulan gitu ya, jadinya
all in semuanya dijabainin. Nah itu pasti ototnya nggak kuat, nggak bisa mengikuti keinginannya kita. Jadi lebih baik start slow, go slow. Jadi apa dulu nih yang mau stretchingnya udah jalan dulu, abis itu mungkin jadinya lari ringan, abis itu mungkin baru next stepnya ikut maraton, jangan tiba-tiba gitu sih. Oke, jadi jangan langsung tiba-tiba sekarang maraton tapi sebelumnya belum pernah latihan. Betul. Kayak gitu ya dokter ya, karena rawan cedera ya dokter. Betul, dan maraton pun mungkin coba kilometer yang kecil-kecil dulu ya dok ya. Kalau tiba-tiba langsung yang 20K mungkin modern ya, jadi mungkin yang kecil-kecil dulu. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak dokter. Dari dokter, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Budi Kemuliaan nih sebagai closing statement? Silakan dok. Closing statement ya. Jadi paling nyeri itu adalah rasa yang gak nyaman, yang tahu adalah pasien sendiri, tapi itu sebenarnya adalah alarm bagi tubuh kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar nih yang ada di badan kita. Nah, alarm itu dikasih Tuhan, jangan diabaikan, karena kalau misalnya nyeri terus-terus diabaikan, nantinya lebih berat cara ngobatinnya. Padahal mungkin kalau dari awal sudah diobati akan lebih cepat penyembuhannya, pemulihannya lebih cepat kan, jadinya aktivitasnya juga tidak lama tertunda nih balik ke aktivitasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan anti nyeri sendiri tapi belum memuaskan, silakan cari pertolongan kayak gitu. Jadi bisa juga ya dok, mungkin berobat ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan bersama dengan Dr. Yolanda dengan jadwal praktek dokter sebagai berikut. Nanti bisa bertemu langsung dan berkonsultasi langsung kepada dokter kalau misalnya ada keluhan nyeri lutut ataupun nyeri tapak kaki atau nyeri yang lain di bagian saraf, mungkin bisa ya dokter ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak Dokter Yola atas waktunya yang sudah diberikan untuk sahabat Budi Kemuliaan dalam acara Bincang Sehat Podcast Budi Kemuliaan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil pesan-pesan dan ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.